Om Swastiastu. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami untuk mempresentasikan materi mengenai proses pelaporan GRI. Sebelum presentasi dimulai, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Gusta Yuri Astari Dewi dengan NIM 20170511189. Perkenalkan, nama saya Khadijah Julianti dengan NIM 2017051188. Perkenalkan, nama saya Niloh Satyameni Putri dengan NIM 20170511194. Perkenalkan, nama saya Lohayumeta Dewi dengan NIM 2017-051203. Baik, materi yang pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri mengenai deskripsi penyusunan laporan keberlanjutan menggunakan standar GRI. Laporan keberlanjutan merupakan praktik pelaporan organisasi secara terbuka mengenai dampak ekonomi, lingkungan, dan sosialnya, dan karena itu juga termasuk kontribusinya positif atau negatif terhadap tujuan pembangunan berkelanjutan. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu subbab yang kedua, prinsip-prinsip laporan. Prinsip-prinsip laporan bersifat mendasar untuk mencapai pelaporan keberlanjutan berkualitas tinggi. Prinsip-prinsip laporan untuk mengidentifikasikan kualitas laporan memandu pilihan untuk memastikan kualitas informasi dalam laporan keberlanjutan, termasuk penyajiannya yang tepat. Penyusunan laporan keberlanjutan harus sesuai dengan prinsip-prinsip untuk menentukan isi laporan dan kualitas laporan. Prinsip untuk menentukan isi laporan meliputi yang pertama, inklusivitas pemangku kepentingan. Organisasi pelaporan harus mengidentifikasi para pemangku kepentingannya. Yang kedua, konteks keberlanjutan. Laporan harus menyajikan kinerja organisasi pelapor dalam konteks keberlanjutan yang lebih luas. Yang ketiga, materialitas. Laporan harus mencakup topik-topik yang mencerminkan dampak sosial, lingkungan, ekonomi. Yang keempat, kelengkapan. Nah, laporan harus menyertakan cakupan topik, material, dan batasan yang cukup untuk mencerminkan dampak ekonomi, lingkungan, dan sosial. Yang ketiga yaitu manfaat laporan GRI. Laporan keberlanjutan berdasarkan standar GRI dapat digunakan untuk mengukur kinerja organisasi sehubungan dengan undang-undang, norma, kode, standar kinerja, dan inisiatif sukarela. Penelitian menunjukkan bahwa pendekatan sistematis untuk pelaporan keberlanjutan membantu dalam A. Meningkatkan kinerja keberlanjutan, B. Meningkatkan manajemen risiko dan komunikasi investor, C. Melibatkan pemangku kepentingan dan meningkatkan hubungan pemangku kepentingan, D. Memotivasi dan melibatkan karyawan, E. Membangun kredibilitas sebagai warga koperasi yang berkomitmen dan efektif, F. Memperkuat manajemen data internal dan sistem pelaporan, G. Meningkatkan strategi keberlanjutan dan pemilihan indikator dan target kinerja, dan yang terakhir H. Tolak ukur keberlanjutan kinerja terhadap diri sendiri dan orang lain. Itu mengenai materi penggunaan standar GRI untuk pelaporan keberlanjutan. Adapun beberapa penggunaan standar GRI untuk pelaporan keberlanjutan yang pertama yaitu menerapkan prinsip-prinsip laporan. Yang kedua yaitu melaporkan pengungkapan umum. Yang ketiga yaitu mengidentifikasi topik material dan batasannya. Yang keempat, pelaporan mengenai topik material. Yang kelima yaitu menyajikan informasi. Dan yang keenam yaitu menyusun dan menyajikan informasi dalam laporan. Baik, untuk materi yang terakhir yakni tentang pembuatan klaim terkait penggunaan standar GRI, di mana terdapat dua pendekatan dasar dalam menggunakan standar GRI, yakni yang pertama menggunakan standar GRI sebagai satu rangkaian untuk mempersiapkan laporan keberlanjutan yang sesuai dengan standar, di mana organisasi yang ingin menggunakan standar GRI untuk melaporkan dampak ekonomi, lingkungan, atau sosialnya disarankan menggunakan pendekatan ini dan memenuhi kriteria pelaporan sesuai dengan standar, di mana memenuhi kriteria ini menunjukkan bahwa laporan keberlanjutan memberi
memberikan gambaran lengkap dan seimbang mengenai topik material organisasi dan dampak terkait, serta bagaimana dampak-dampak tersebut dikelola. Yang kedua yakni menggunakan standar yang dipilih atau bagian dari isinya untuk melaporkan informasi spesifik, di mana pilihan ini dirujuk sebagai klaim yang merujuk kepada GRI, di mana pilihan ini cocok untuk organisasi yang ingin melaporkan dampak ekonomi, lingkungan, dan sosialnya, namun tidak ingin menggunakan standar GRI untuk menyediakan gambaran lingkungan yang lengkap dari topik material dan dampak terkaitnya. Sebagai contoh, suatu organisasi mungkin ingin melaporkan dampaknya terhadap keanekaragaman hayati untuk kelompok pemangku kepentingan tersebut. Dalam hal ini, organisasi tersebut dapat menggunakan pengungkapan dari GRI di mana 103 dengan arti pendekatan manajemen dan GRI dan 304 dengan arti keanekaragaman hayati dan akan mencantumkan klaim yang merujuk pada GRI yang diwajibkan dalam semua materi yang dipublikasikan berdasarkan standar ini. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Akhir kata kami tutup dengan Pramu Santi Om Santi 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 Om.